Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 20, demikianlah dikatakan. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang tertulis dalam kitab Habakuk adalah sebuah dialog antara Nabi Habakuk dengan Allah, di mana Nabi Habakuk mengungkapkan keluh kesahnya tentang ketidakadilan dan kekerasan yang ia lihat di sekelilingnya, serta mengapa Allah seolah-olah berdiam diri. Setelah serangkaian pertanyaan dan keluhan dari Nabi Habakuk, serta jawaban dari Allah mengenai penghakiman yang akan datang, ayat 20 ini menjadi puncak dan seruan yang kuat, di mana ini adalah pernyataan yang sangat penting dan menjadi dasar dari seluruh seruan dalam ayat ini. Di tengah kekacauan, ketidakadilan, dan penderitaan yang dilihat oleh Nabi Habakuk, dan yang sering kita alami dalam hidup, ada sebuah kebenaran yang tidak tergoyahkan, yaitu Allah bertahta. Bait-Nya yang kudus ini merujuk pada tempat kediaman Allah yang melambangkan hadirat kekudusan, kedaulatan, dan kemuliaannya. Baik itu bait suci di Yerusalem pada masa itu, maupun surga sebagai tahtanya yang sejati. Ini menegaskan bahwa Allah tidak absen atau tidak peduli. Dia ada, Dia berkuasa, dan Dia mengendalikan segala sesuatu, bahkan ketika kita tidak memahami Allah. Allah selalu menyertai kehidupan kita. Kehadiran yang aktif itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Perasa ada di dalam menunjukkan kehadiran yang aktif dan yang berdaulat. Ini bukan sekedar keberadaan pasif, melainkan keberadaan yang mengawasi, mengetahui, dan pada akhirnya bertindak. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bagaimana ini adalah sebuah respon yang diharapkan dari seluruh ciptaan di hadapan kebenaran bahwa Allah bertahta. Apa yang harus kita lakukan sebagai respon kita? Berdiam dirilah. Kata Ibrani untuk berdiam diri di sini mengandung arti lebih dari sekedar tidak berbicara. Ini adalah seruan untuk berhenti meragukan, untuk berhenti mengeluh, berhenti berdebat, dan berhenti memberontak. Ini adalah ajakan untuk kita semua. Bagaimana kita menyerah dan taat kepada kehendak Allah. Mengakui kedaulatan Allah untuk tunduk kepada kehendak-Nya, bahkan ketika kita tidak memahami jalannya. Kita harus tetap tunduk dan taat kepada kehendak-Nya. Menaati dalam kesabaran. Menyadari bahwa Allah bekerja sesuai dengan waktunya dan caranya. Dan kita perlu menanti dengan sabar untuk melihat rencana Allah yang akan diungkapnya. Menyembah dan mengagumi, mengakui keagungan dan kekudusan Allah yang tidak terbatas, membuat segala keluh kesah dan kekhawatiran manusia menjadi kecil di hadapan Allah.
bahwa apa yang kita alami itu tidak ada apa-apanya dengan ketika kita menyembah dengan kekaguman yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Mempercayai dalam iman, melepas kekhawatiran dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya, percaya bahwa Dia adalah Allah yang baik dan yang adil. Maka ini seruan kepada kita semua, ya segenap bumi. Seruan ini tidak hanya ditunjukkan kepada Habakuk atau umat Israel, tetapi kepada seluruh dunia, kepada setiap manusia ciptaannya. Ini menunjukkan universalitas kedaulatan Allah. Tidak ada satupun bagian dari ciptaan yang berada di luar jangkauan dari otoritas Allah. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa di tengah segala kebisingan, segala kekacauan dunia, ada satu kebenaran yang teguh, yaitu Allah bertahta dan segala ciptaan harus tunduk dalam keheningan dan kekaguman di hadapannya. Ini adalah seruan untuk iman, kesabaran, dan penyembahan yang sejati bagi setiap yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati kami. Kasih setiamu yang sejati, itulah yang memberikan pengharapan kepada kami di tengah dunia yang penuh kekacauan, yang penuh ketidakadilan. Karena Engkau adalah Allah yang adil dan yang baik. Sertai kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Setiap orang percaya yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas dan menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.